Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anik, selamat siang teman-teman semua. Oh ya, jadi di sini saya mau mengajak diskusi teman-teman semua. Ini kaitannya dengan dengan kira-kira instansi atau perusahaan itu produknya atau jasanya apa yang kira-kira bisa diterapkan di lingkungan kita ya, di DJP kita ini kira-kira itu butuh apa, butuh meniru apa dari perusahaan atau instansi lain. Mungkin teman-teman ada pendapat, mungkin Irfan? Oke, jadi makasih Falik. Jadi untuk memperbaiki ataupun misalnya untuk dijadikan benchmark, saya memilih salah satu BUMN terbesar di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya BRI ini merupakan salah satu primadona bank di Indonesia. Kiprah BRI ini udah sangat lama, dimulai dari tahun 1800-an, terus menjadi perusahaan yang terbuka atau go public pada tahun 2003, dan masih eksis hingga sekarang. BRI ini merupakan salah satu bank yang memiliki ciri yang unik ya, karena BRI ini lebih agak cenderung ke UMKM. Lalu nilai-nilai utama dari BRI yang dianut oleh perusahaan itu adalah integritas, profesionalitas, kepercayaan, inovasi, dan pelayanan pelanggan. BRI juga sudah berusaha untuk menjadi perusahaan yang menerapkan good corporate governance melalui berbagai cara. Nah, yang menariknya dari BRI ini memiliki ciri organisasi yang menerapkan nilai-nilai aneka. Nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dari akuntabilitas hingga yang akhirnya itu adalah anti korupsi. Dari akuntabilitas, BRI sudah mengupayakan berbagai hal untuk mencapai transparansi yang diinginkan oleh pelanggan ataupun dari internal BRI itu sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara menerapkan ataupun menerbitkan laporan keuangan. Di mana bisa melalui media cetak ataupun melalui website. Nasionalis. Dari indikator nasionalis di aneka, BRI ini berkomitmen untuk mendorong UMKM di Indonesia. Banyak sekali program-program yang menunjukkan kepedulian BRI kepada bangsa Indonesia. Contohnya BRI Peduli, ataupun yang baru-baru ini yang menjadi alasan mengapa BRI mendapatkan penghargaan berupa penghargaan inovasi, yaitu namanya KUR Digital atau Kredit Usaha Rakyat Digital. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik di sini dibuktikan dari pelayanan BRI terhadap nasabah. BRI sangat mengutamakan kepuasan dari nasabah itu sendiri. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diterima oleh BRI, yaitu bank dengan pelayanan prima melalui versi majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia. Yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu sendiri dibuktikan dari upaya-upaya BRI dalam mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu bersama, zaman globalisasi itu sangat lekat dengan yang namanya digitalisasi. Banyak sekali upaya digitalisasi yang dilakukan oleh BRI, contohnya adalah transformasi digital banking, SMS banking, dan berbagai hal lainnya. Dan seperti kita tahu bersama bahwasanya pandemi ini memaksa kita untuk berinovasi karena untuk mengurangi pertemuan sehingga pandemi COVID-19 bisa ditekan. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi sendiri dibuktikan oleh BRI melalui kerjasama BRI dengan KPK untuk mencegah gratifikasi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengapa saya memilih BRI untuk menjadi benchmarking. Nah, mungkin bila ada pandangan lain, kan tadi saya udah dari sisi BUMN nih, mungkin bila ada pandangan lain. Baik, makasih Irfan.
saya Fadila di sini mungkin akan menambahkan dengan benchmarknya dari pemerintah Finlandia. Kenapa di sini saya memilih negara Finlandia? Karena negara Finlandia ini banyak meraih hal-hal yang sangat bagus. Pertamanya itu ada peraih nilai tertinggi dalam indeks ketahanan lingkungan, lalu ada kebebasan pers dunia, kemudian peringkat 1 dalam daya saing global. Finlandia juga menempati peringkat 1 dari 150 negara dalam audit demokrasi dunia sesuai data yang dirilis oleh World Audit. Nah, yang baru-baru ini prestasi Finlandia adalah salah satu negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi, yaitu poinnya 85. Nah, hal-hal apa aja yang bisa dianut Direktorat Jenderal Pajak dari pemerintah Finlandia? Pertama itu membangun integritas civil servant dengan penanaman nilai. Salah satu cara memperoleh hasil pekerjaan yang baik itu dengan mencintai pekerjaan tersebut. Nah, untuk dapat mencintai pekerjaan, tentu harus meyakini apakah pekerjaan tersebut mempunyai prestis di mata orang lain. Nah, hal inilah yang ditanamkan dengan baik di Finlandia. Civil servant di negara tersebut itu dihormati oleh masyarakatnya. Hal ini karena civil servant menganut 3 kalimat penting, 3 kalimat penanaman nilai, yaitu pertama, suatu hal yang bernilai adalah ketika hal tersebut dianggap penting. Yang kedua, etika adalah prinsip-prinsip yang mengatur evaluasi manfaat yang telah diberikan dan kebenaran dari tindakan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga adalah moralitas, merupakan komitmen individu untuk memastikan nilai dan etika tersebut terwujud. Nah, hal ini tuh sudah tertanam dengan baik di hati setiap civil servant di Finlandia, sehingga profesi tersebut sangat dihargai, sangat dihormati oleh masyarakat. Nah, pemerintahnya juga memberikan petunjuk yang lebih jelas terkait penerapan value dan ethics, yaitu dengan merilis sebuah buku saku berjudul Values in the Daily Job. Yang kedua ini ada sistem perekrutan civil servant. Untuk memperkuat dasar integritas, sistem administrasi di negara Finlandia tergambar dengan jenjang karir yang jelas, promosi jabatan, lalu meritokrasinya menempatkan individu dengan pertimbangan kompetensi dan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, sebelumnya untuk merekrut pegawai-pegawai dengan integritas yang baik, dilakukan seleksi untuk mengetahui kompetensinya. Pemerintah itu melakukan background check untuk mengetahui rekam jejak calon pegawai negaranya. Untuk pegawai-pegawai yang menempati posisi lebih strategis juga dilakukan background check yang lebih lanjut. Lalu yang ketiga ini ada referendary system. Nah, ini merupakan salah satu pilar penting yang sudah berjalan puluhan tahun di negara Finlandia. Sistem ini berjalan dengan seluruh bawahan itu wajib mengajukan pertanyaan atas segala keputusan yang telah ditetapkan oleh atasannya. Dalam referendary system, bawahan itu membuat intisar masalah yang dipertanyakan dan aturan yang terkait dengan hal tersebut, termasuk mengidentifikasi opsi keputusan alternatif yang dapat diambil. Nah, jika atasan itu menolak atau tetap mengambil keputusan yang berlawanan, bawahan itu berhak memberikan catatan yang menyatakan ketidaksetujuannya. Dengan kata lain, bawahan secara legal bertanggung jawab atas setiap pengambilan keputusan oleh organisasinya. Dari sudut pandang korupsi, referendary system menghadapkan penyuap untuk bekerja 2 kali karena harus menyuap si pengambil keputusan dan referendarinya. Nah, 3 sistem tersebut yang sekiranya dapat diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk selanjutnya, bentar. Ini ya? apa namanya kan ini ya kan kita tahu bahwa ya pemerintah Indonesia dan Finlandia kan berbeda. Kira-kira ada hambatan nggak kalau misalkan nanti itu diterapkan di DJP? Kalau menurut saya sih sebagian besar untuk sistem
penanaman nilai dan sistem perekrutan civil servant itu kan sudah ada ya di Indonesia ya, sudah diterapkan, cuman belum optimal saja. Misalnya yang penanaman nilai integritas, mungkin di Indonesia itu penerapannya masih kurang media, kurang alat, kurang penekanan, sehingga menurut saya masih bisa diberlakukan di Indonesia dan tidak begitu banyak hambatan yang berarti. Dan juga yang sistem perekrutan pegawai itu sudah diberlakukan di Indonesia, cuman hambatannya paling karena di Indonesia itu setiap tahunnya sistem perekrutan pegawai tidak jelas dan tidak konsisten, seperti itu. Nah, paling yang agak sulit untuk dilakukan itu sistem referendari, karena itu memang belum diterapkan di Indonesia, sehingga mungkin butuh waktu dan usaha yang besar, karena itu perlu merubah peraturan juga, seperti itu. Bagus ya, ini udah bagus ya. Ini memang dari Irfan udah dari BUMN, dari Fadila udah dari instansi. Ini kalau boleh tak tambahin sedikit dari private sector, yaitu di sini saya ingin ini menambahkan dari MNC Group. MNC Group ini kan ini ya, bisnisnya media di televisi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini itu media televisi ini udah mulai ditinggalkan. Nah, ada salah satu nilai yang sangat bagus yang mungkin bisa diterapkan di DJP, yaitu nilai vision. Bahwa ownernya ini memiliki visi yang bagus, sudah memiliki langkah-langkah yang bagus untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk. Dalam hal ini adalah mengantisipasi ketika suatu hari nanti televisi sudah tidak lagi menjadi pilihan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh MNC? Mereka mengeluarkan aplikasi bernama RCTI Plus. RCTI Plus ini mirip seperti Netflix, Disney Hotstar, seperti yang di luar negeri. Jadi dimanapun masyarakat itu bisa mengakses RCTI Plus karena basisnya itu dari Android, bisa dibuka dari HP atau dari komputer. Nah, menurut saya hal-hal ini yang bisa diterapkan oleh DJP, karena kita tahu bahwa mungkin sudah ada objek pajak yang sudah tidak bisa digali lagi potensinya, sudah selesai, sudah habis. Nah, di sini DJP mungkin bisa melakukan dua opsi, yaitu menambah basis pajak, objek pajak. Yang kedua mungkin memperdalam atau menggali lebih dalam objek pajak yang ada. Mungkin itu sih yang bisa dilakukan oleh DJP saat ini, mengingat akhir-akhir ini DJP juga sangat sulit untuk mencapai target penerimaan. Seperti itu. Nah, cuman seperti yang kita tahu, kalau misalkan instansi pemerintah ya pasti harus berlandaskan oleh hukum. Nah, di sini berarti ketika DJP ingin memperluas objek pajak itu harus membuat dasar hukumnya dulu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa membuat dasar hukum itu kan susah ya. Makanya ada sifat di mana hukum akan selalu ketinggalan zaman. Jadi ketika hukum itu sudah keluar, maka zamannya sudah berbeda lagi. Itulah yang sekiranya menjadi masalah atau tantangan kalau nilai vision ini diterapkan di DJP. Nah, jadi sekian mungkin itu saja dari saya dan juga dari teman-teman semua. Sekiranya mungkin dalam diskusi kali ini ada kekurangan, kami mohon maaf dan bisa diambil hikmah-hikmahnya saja. Sekian dari kami, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.